Akhirnya kita bisa berjumpa lagi nih. Setelah sekian lama kita nggak berjumpa, selamat datang di dalam program Obrolan Dewasa hari ini. Gimana kabarnya, brother? Puji Tuhan, Wah, puji baik-baik, Tuhan ya. Pelayanan semua lancar. aman. Perjalanan ini sering kali keluar kota sampai tinggal di Manado lagi sekarang ya? Iya, Ya, puji Tuhan. kemarin dari Jember. Oke. Ya, hari ini kita akan melakukan obrolan dengan seorang narasumber yang mungkin sebagian kita juga sudah mengenal maupun yang belum mengenal. Nanti tidak ada salahnya untuk saya juga boleh mempersilahkan sahabat saya, brother yang ada di depan saya ini memperkenalkan diri kepada setiap kita semua. Silakan, brother, perkenalkan diri dulu kepada teman-teman semua. Oke, shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Berry Regan Laluyan, ya asli Manado. Asli Manado ya. Ya, kalau udah ada nama laluyannya pasti sudah tahu dari mana asalnya begitu. Ya saya pelayanan banyak di jalanan ya, banyak di penjangkauan dan juga banyak melakukan seminar tentang dampak buruk narkoba. Oh iya. Itu aja. Artinya kalau sudah terlibat dalam pelayanan jalanan, dalam pelayanan penjangkauan, apalagi dengan narkoba, berarti pasti ada masa lalu yang pernah brother lakukan begitu ya, yang terkait dengan hal-hal yang demikian. Ya mungkin nanti bisa kita cari tahu supaya kita yang melihat acara dan mengikuti bisa mendapatkan berkat juga dari sana. Oke, kira-kira kalau kita mau mulai nih, saya juga bingung mau tanyanya seperti apa karena pasti setiap orang punya masa lalu, dan setiap orang punya satu pengalaman hidup. Yang seringkali ada pengalaman hidup yang baik, yang dianggap baik maupun ada pengalaman hidup yang dianggap tidak baik begitu ya. Tetapi kita tahu bahwa seringkali pengalaman hidup itu bisa mengajarkan kepada kita tentang sesuatu untuk kita bisa melihat masa depan dengan cara yang berbeda mungkin. Dalam artian banyak orang kan menganggap begini, brother. Masa lalu buruk atau masa lalu yang kelam, masa lalu yang tidak baik, seringkali itu menjadi satu stigma bagi orang untuk melihat masa depan seseorang. Contoh nih, misalkan kalau saya punya masa lalu buruk, orang seringkali menganggap gini, kalau kamu memang buruk, masa depan kamu pasti buruk begitu. Nah, ini kan seringkali pendapat orang punya stigma yang seperti demikian. Tetapi mungkin saya sebelum kita lebih jauh bicaranya, brother mungkin bisa nggak ceritakan latar belakangnya brother itu apa, masa lalunya seperti apa, terus sampai dengan hari ini Tuhan membawa brother dalam sebuah kepercayaan dalam melayani Tuhan, apalagi menjangkau mereka-mereka yang mempunyai satu dampak buruk dalam kehidupan seperti narkoba begitu ya. Bahkan ya saya dengar banyak orang-orang yang dijangkau, orang-orang yang hamil di luar nikah seperti itu. Nah, bisa ceritakan nggak sedikit banyak tentang masa lalunya brother begitu kepada kita semua? Nah ini dia. Tadi saya ambil dibilang latar belakang ya. Orang kadang-kadang menjudge kita dari latar belakang. Kadang-kadang bilang kalau lu jelek hari ini lu pasti jelek. Masa lalu jelek, masa depan jelek. Ya. Ada yang bilang begitu. Tapi satu pembuktian ya dari mungkin jutaan orang ya menurut saya sudah mengalami namanya pemulihan. Karena apa? Karena mereka mau berserah kepada Tuhan. Ya, itu yang saya alami. Memang fase itu sudah dilewati sebenarnya. Dilewati, orang ngejudge ya ini nggak akan punya masa depan gitu kan. Artinya berarti pernah ada orang-orang yang menilai seperti itu iya. juga kan? Ya, bahkan keluarga gitu ya. Oh, keluarga Keluarga ya, juga betul. ada. Wah ini masa depannya pasti suram gitu. Ya, kan. madesu. Madesu depan suram. Tapi ya dalam perjalanan hidup karena kita bergantung kepada Tuhan, ya akhirnya Tuhanlah yang memulihkan. Nah jadi tadi latar belakang saya sebenarnya ya dulu anak baik-baik sih dulu ya. Anak baik-baik ya. Anak baik-baik. Soalnya tampaknya memang anak baik-baik. Kemudian saya mulai buruk itu karena rasa ingin tahu, gitu ya. Dari masih kecil SD kelas 1 saya tuh udah orang Manado bilang kaki gatal ya. Kesana kemari karena suka bergaul. Ya. Kemudian di kelas 5 SD saya sudah mulai coba rokok. Kelas 5 SD ya. SD. Mulai minum ya. Karena di dalam pergaulan kalau kita nggak bawa, kalau saya pakai pergaulan itu saya pakai bawa rokok gitu kan. Supaya bisa lebih melakukan pendekatan lah pada orang-orang yang lebih tua. Lebih diterima. Nah, lebih diterima ya kan sok-sok gaul gitu kan.
Dan akhirnya mulai dari rokok itu menurut saya jembatan pertama ya yang si jahat pakai untuk saya masuk ke kejahatan-kejahatan berikutnya. Kemudian berkembang lagi kelas 5, kelas 6 itu udah mulai minum minuman keras. Nah, mulai masuk di fase di mana saya masuk di SMP, mulai saya mencoba hal-hal yang lebih lagi. Gitu kan. Jadi penasaran. Jadi umur bertambah, rasa ingin tahu juga bertambah. Gitu. Coba-cobanya juga bertambah gitu. Karena butuh pengakuan diri kan zaman iya, dulu ya. Jadi akhirnya saya mencoba narkoba gitu ya. Itu sejak kapan mencoba narkoba? Saya sebenarnya nyoba narkoba itu dari SD mau masuk SMP. Oh, masih sangat muda. Masih muda sekali. Padahal kalau mau dilihat perjalanan kerohanian saya itu kuat sebenarnya. Karena saya dididik oleh keluarga Kristen yang kuat. Tapi kemudian saya juga di sekolah itu kan saya di salah satu sekolah yang Kristen, dia punya gereja juga. Itu saya terus tiap minggu masuk, tiap kali ada acara ibadah saya selalu ikut. Bahkan sempat mendapatkan sertifikat anak sekolah minggu terbaik. Wah, gitu. Anak sekolah minggu teladan. Tapi cuma sampai SD aja gitu. Ya. Nah, kemudian SMP saya mulai terjerumus lagi ke hal-hal yang lebih parah. Mulai pergaulan bebas, mulai lagi narkoba gitu kan. Mulai pertama simple dari obat-obatan gitu kan. Akhirnya kita mulai coba dulu kan, kalau zaman dulu SMP saya sama SMP yang lain sering berantem tuh. Tawuran. Nah, bagaimana supaya kita berani ya? Saya konsumsi obat itu gitu ya. Iya. Akhirnya jadi berani. Nah, kemudian dari obat-obat yang biasa aja mulai naik lagi level gitu kan. Mulai pengen lagi. Padahal kalau melihat latar belakang saya suka olahraga. Saya main basket. Di sekolah sering ikut lomba. Nah, dari hal itu ternyata nggak bisa menghambat rasa ingin tahu saya. Ternyata semakin saya coba, semakin saya pengen cari tahu hal yang lain gitu. Akhirnya mulai pergaulan, mulai nggak baik, mulai mabuk-mabukan. Terus SMP, SMA lebih parah lagi ya. Mulai kita coba semua. SMP sudah mulai masuk ganja, sudah mulai masuk sabu-sabu dan heroin, begitu masuk SMA. Nah, dari heroin itulah yang membuat saya hancur. Karena kalau yang lain saya masih coba berhenti masih bisa. Tapi waktu saya konsumsi heroin, nah itu parah. Karena apa? Bikin kecanduan. Kecanduannya parah, gitu kan. Sakau oleh orang bilang. Ya. Dan akhirnya SMA makin hancur. Bahkan saya di sekolah itu masuk dari depan, keluar dari belakang. Gitu. Jadi jarang masuk sekolah. Bahkan teman-teman udah tahu, kalaupun masuk pasti udah mabuk. Iya. Pasti udah duduk paling belakang, udah santai udah gitu kan. Karena gini, zaman pergaulan kita dulu tuh gini. Kalau lu nggak mabuk nggak gaul. Gitu. Kalau lu mabuk minuman itu murahan katanya. Iya. Tapi kalau lu datang mabuk narkoba, wah itu keren banget zaman dulu. Itu kayaknya punya rasa orang mungkin agak segan sama kita begitu ya. Apalagi kalau datang tuh udah, bro, apa kabar bro? Waktu itu kan zamannya slang. Slang lagi gila-gila gitu. Baju jangki ya kan. Rambut berantakan, terus modelnya kayak nggak mandi gitu. Memang nggak mandi sih sebenarnya. Jadi akhirnya terus berlanjut. Keterikatan itu terus berlanjut sampai di mana fase saya masuk kuliah, saya ke Jakarta. Akhirnya lebih parah lagi. Karena jangkauannya lebih luas dan sumber kita untuk mendapatkan itu lebih banyak. Tapi di sela-sela ini saya sebenarnya punya pengalihan sebenarnya. Saya balap, saya latar belakang juga pembalap. Ini apa? Balap motor, mobil? Balap mobil. Oh, balap mobil. Nah, jadi balap ini sebenarnya sebuah pengalihan agar supaya saya berhenti. Karena kan saya rehabilitasi udah 4 kali, bahkan juga metode pengobatan sudah beberapa kali orang tua berikan, tapi nggak bisa. Akhirnya saya lari ke hobi. Lari ke hobi. Saya balapan. Memang saya suka otomotif dari dulu. Akhirnya saya coba balapan, pengalihan, tapi ternyata nggak bisa, brother. Di dalam sela-sela saya berprestasi, tetap saya masih mengkonsumsi narkoba itu. Ya, jadi dalam dunia balap sebenarnya sudah menghasilkan prestasi di situ. Sudah menghasilkan. Ya.
Tapi tetap nggak bisa lepas dari ikatan narkoba itu. Nggak bisa lepas karena di dunia balap pun ya kita ya lebih banyak party ya. Ya udah tahu sendiri ya. Iya, iya, iya. Saya ya puji Tuhan, Tuhan izinkan sampai hari ini rekor nasional saya masih belum bisa dipecahkan ya. Masih nama saya. Kemudian beberapa kali juara nasional gitu ya. Dan sempat juga mengharumkan nama Sulawesi Utara gitu. Jadi kalau mau lihat prestasinya ya lumayan lah. Ya, Tapi ternyata nggak bisa ngelepasin kita dari jerat narkoba itu. Atau jerat dosa-dosa yang lain. Kan dia beranak nanti itu kan, dosa banyak itu. malah justru jadi bertambah-tambah ya, karena memang istilahnya kalau sudah balap, berprestasi, lebih banyak uang kita punya, kita mau beli apapun bisa begitu ya. Itu mungkin jadi akhirnya keterikatan itu jadi bertambah-tambah begitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya begini, sampai pada akhirnya memutuskan untuk melepaskan itu semua, itu kan nggak mudah. Melepaskan ikatan itu satu pekerjaan berat, apalagi narkoba begitu. Makanya banyak orang yang bisa nekat berbuat apapun juga. Kalau kita lihat di banyak berita begitu, orang terikat narkoba, dia rela jual apapun juga lah istilahnya. Yang wanita dia bisa jual diri, yang pria mungkin dia punya barang-barang dia bisa jual-jualnya untuk mengisi keinginannya dia karena sakaunya dengan narkoba itu. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana mungkin brother bisa lepas dari keterikatan itu? Apa memang lepas begitu saja atau memang ada proses panjang yang harus brother lalui untuk bisa keluar dari situ? Bukan cuma panjang. Oh, bukan jam panjang ya? Panjang banget. Dan ada harga yang harus kita bayar. Oke, ada gitu harga. Ya. Tadi menyinggung ada yang barang yang harus kita jual ya. Kita pe barang semua habis. Habis ya? Orang bilang ini diri aja kalau bisa dijual juga Iya, gitu iya, kan. iya. Ya mencuri itu narkoba udah hal yang biasa. Gitu ya. Di rumah itu handphone semua disembunyiin. Ya. Dulu saya ingat di Jakarta rice cooker, tabung gas, LPG, celana, sendok, garpu, piring semua hilang semua ya? Bahkan sempat jadi sindikat juga di Jakarta narkoba dan juga sindikat orang-orang yang suka melakukan kejahatan. Jadi karena otak bisnis jadi akhirnya mengumpulkan mereka dan memfasilitasi mereka sehingga saya menjadi seorang penadah gitu kan. Karena gini, konsumsi narkoba saya semakin hari semakin parah. Apalagi saya sempat vakum sekitar 5-6 tahun. Kemudian ada masalah di dalam keluarga. Dan akhirnya saya mulai sakit hati dan mulai melampiaskan sakit hati saya di narkoba lagi. Jadi saya jatuh lagi. Nah, di fase jatuh yang kedua kali ini yang paling parah. Yaitu tadi akhirnya mulai berdampak. Saya semakin sakit hati, ya saya semakin mengkonsumsi narkoba banyak. Dosis saya di saat itu 5 gram satu hari. Oh, besar ya. Besar banget. Kalau kita bisa bilang dosis tertinggi di Indonesia mungkin. Ya. Karena konsumsi saya bukan dibakar tapi disuntik. Saya pakai jarum suntik kurang lebih 15-20 tahun ya. Saya pakai itu. Nah, akhirnya saya suntik barang itu udah sampai di leher, brother. Udah parah. Bukan gaya tapi memang uratnya udah habis semua. Karena ya bayanginnya 5 gram itu banyak banget gitu kan. Kemudian saya mau OD 4 kali ya. Mau coba bunuh diri maksudnya. Jadi hal-hal itu yang saya lakukan di dalam perjalanan saya kecanduan dan kemudian tadi saya bilang ada harga yang saya harus bayar gitu kan. Saya konsumsi narkoba satu hari kurang lebih 20 juta gitu ya. Belum hal-hal yang lain. Nah, kemudian saya melakukan kejahatan karena mensupport kan. Supaya saya bisa konsumsi itu. Maka saya melakukan kejahatan karena kenapa? Karena usaha yang di Manado, pabrik dan toko saya habis. Aset-aset habis semuanya. Karena apa ya? Karena itu semakin parah pelampiasan sakit hati saya tuangkan di narkoba. Jadi udah masa bodoh. Ada satu hamba Tuhan besar bilang gini, boleh Jo. Saya bilang ada di Jakarta, saya bilang gini, boleh apa Pak Pendeta? Sudah boleh berhenti, biar Jo. Kalau urusan saya dengan Tuhan, saya merusak diri saya sendiri, saya bilang. Tapi kalau orang lain kan merusak rumah tangga orang lain, saya bilang mungkin lebih parah. Jadi waktu itu pemahaman saya
saya akan bertanggung jawab dengan Tuhan sendiri, gitu kan. Karena saya tidak memanggil orang untuk merusak dirinya. Saya nggak ganggu orang Nggak lain. ganggu orang lain. Saya punya apa ya? Punya gaya sendiri menyelesaikan masalah. Jadi saya pakai terus. Jadi di Manado, di Jakarta, waktu mungkin brother ketemu saya 11 tahun yang lalu apa 12 tahun yang lalu, itu parah. Saya nggak pernah kenal orang. Itu kalau jalan tuh, kalau orang bilang tuh terbang terus. Nggak pernah napak gitu kan. Tabrakan dan lain-lain. Nah, akhirnya saya harus membayar harga itu semua. Kemudian tadi ditanya kekuatan apa ya? Apa sih yang bisa membuat saya terlepas? Nah, inilah yang waktu itu saya juga pikir nggak ada lagi orang yang bisa, ya siapapun, mau dokter mau apapun, nggak ada yang bisa lepasin saya dari narkoba. Akhirnya, karena kenapa? Sorry, saya jelaskan dulu sedikit. Karena waktu di RSKO ya di Jakarta, waktu saya berobat, dokter ahli situ bilang gini, dosis lu berapa gitu kan? Karena saya waktu itu mau berobat harus tahu dosis, karena mereka memberikan obat itu sesuai dosis. Segini dok, waduh, ini selama dia menjadi dokter nggak ada yang dosis segini. Wah ini kalau secara medis udah mati, secara medis. Maka dia ambil kesimpulan, lu jangan nambah lagi, gitu kan? Maksudnya jangan nambah lagi dosisnya? Dosisnya gitu. Oke. Karena gini, kalau saya nambah lagi, kalau kamu nambah lagi, mungkin secara fisikmu kuat, tapi pembuluh darahmu nggak kuat. Begitu kamu tambah lagi, pembuluh darahnya pecah. Akhirnya saya diam. Terus harus gimana dok? Berhenti? Ya kalau berhenti mati juga katanya. Gitu. Loh kalau lanjut? Ya lanjut mati juga. Loh terus apa pilihannya saya bilang? Dia tinggal bilang gini, ya udah kamu berserah aja. Dia hanya bilang seperti itu. Karena hanya Tuhanlah yang bisa memulihkan. Kalau dengan dosis seperti ini dan dia sudah ribuan orang ribuan orang. Akhirnya di situ saya hopeless. Kemudian tante saya di Amerika juga konsultasi dengan dokter ahli. Di Amerika? Di Amerika. Oke. Dok, saya punya ponakan. Dia kecanduan narkoba, hal-hal yang lain gitu ya. Akhirnya ketika dibilang begitu, tante saya tanya, bagaimana cara mengobatinya? Dokternya cuma ketawa, haha, gampang. Loh, gampangnya gimana? Beli aja pistol katanya. Loh, pistol buat apa? Ya tembak mati aja. Jadi secara medis mungkin ya, secara ilmu pengetahuan, orang yang sudah kecanduan terikat oleh narkoba itu nggak bisa sembuh, gitu kan? Hanya dibilang bisa pulih, gitu ya. Pulih berarti masih bisa ada potensi untuk kembali lagi, gitu ya. Akhirnya saya mendengar itu lebih frustasi lagi. Bayangin brother, harta udah nggak ada, gitu ya. Keluarga hancur, gitu kan. Apalagi saudara-saudara pun nggak ada yang peduli ya. Kemudian apalagi sahabat-sahabat yang dulu dekat dengan kita. Bahkan bayangan saya pun lari meninggalkan saya, gitu kan. Karena saking dampak buruk dari saya kecanduan narkoba itu, harta harus hilang, harga diri harus hilang. Yang dulu nama besar pembalap nasional itu, kalau datang orang elu-elukan gitu ya. Dan akhirnya ketika kena narkoba malah dijauhin, gitu kan. Lu jangan dekat dengan dia, ntar barang lu hilang. Gitu. Akhirnya dengan keadaan seperti itu saya ada di titik nol, brother. Jadi semua itu intimidasi tadi. Lu nggak bisa, apalagi lu udah nggak punya apa-apa gitu kan. Karena biar bagaimana zaman dulu saya berdiri dari harta ya. Jadi kekuatan kita tuh di uang. Ya, di uang. Jadi di power gitu kan. Begitu nggak ada, nama baik rusak, semua rusak, nggak ada lagi yang dekat dengan saya. Apalagi dokter menstigma seperti itu. Jadi semua pendeta juga hanya bisa mendoakan. Jadi saya ada di titik nol. Akhirnya saya ada di salah satu gereja. Saya bilang, Tuhan, ini udah bingung mau ngapain. Ya saya ke depan mentok, ke belakang nggak bisa, ke kiri nggak bisa, ke kanan nggak bisa. Bahkan mau bunuh diri pun nggak bisa, brother. 4 kali saya mau coba bunuh diri. Itu selalu Tuhan tolong. Karena saya tinggal berdua sama anak saya, selalu anak saya yang mendapatkan saya sudah di kamar mandi udah parah, udah jatuh. Dia cuman, papi, saya langsung bangun. Padahal udah berbusa dan lain-lain. Secara medis sih udah lewat sebenarnya ya. Tapi dengan cara itu pun mau coba mengakhiri hidup, itu juga nggak bisa. Jadi depan, belakang nggak bisa, kiri, kanan nggak bisa gitu kan.
ke bawah pun tuh ditolak. Kalau bahasa saya bercanda, setan pun nggak mau juga sama gua Nggak mau gitu terima kan, gitu nggak ya. mau terima juga gitu kan. Akhirnya hanya satu jalan yang jadi solusi akhirnya, gitu kan. Akhirnya ke atas. Dan akhirnya saya bilang, Tuhan, ya akhirnya saya baru Mau gimana lagi begitu? baru memakai Tuhan gitu loh, baru mau mengendalkan Tuhan. Ya udahlah, saya berserah, saya bilang, saya mau sekolah Alkitab. Karena kenapa ini mau sekolah Alkitab, brother? Saya punya pengalaman yang nggak baik waktu saya mengikut jejak setan ya. Saya 13 kali harus berurusan dengan polisi. Ya. 13 kali ya. 13 kali. Yang lain tuh luput. Ya. Ini bukan rekor ya. Bukan rekor, ini hal yang buruk, jangan dicontoh. Ini hanya kita share pengalaman, share bagaimana orang-orang yang buruk yang Tuhan ubahkan ya. Akhirnya 13 kali ini dari fase yang pertama, ketika ketangkap saya bilang, Tuhan kalau Tuhan bebasin, saya mau jadi pelayan Tuhan, menjadi pendeta gitu kan. Kedua sama, ketiga sama, saya selalu masuk di dalam, kalau nggak Polres, Polsek gitu kan. Tapi ada ada banyak yang punya barang bukti. Jadi setiap kali berdoa pertama, Tuhan kalau Tuhan bebaskan saya jadi pelayan Tuhan, bebas, gitu ya. Kedua kali sama, ketiga kali sama, keempat kali sama, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, semua sama sampai 12 kali. Nanti 13 kali ada cerita sendiri lagi. Oh ya. Ke-12 kali itu saya ketangkap di Bali kalau nggak salah. Ya. 2011 saya ketangkap di Bali. Dengan hal yang sama juga saya lakukan. Dengan percaya dirinya saya selalu bilang ke polisi di tempat, Pak saya akan bebas besok. Wah nggak mungkin, orang ada barang bukti. Iya lihat aja nanti. Saya punya Tuhan yang luar biasa. Itu waktu zaman dulu tuh hanya bercanda aja. Akhirnya bebas. Bebas syaratnya itu saya nggak pernah keluar uang, brother. Saya hanya doa dan hanya doa dan silat lidah ya. Orang bilang kayak orang narkoba jago sekali silat lidah itu. Akhirnya saya bebas doa di Manado, saya pulang, saya jadi TO juga. Dan kemudian di fase yang ke-13 inilah titik nol saya yang saya bilang tadi. Akhirnya saya berserah, saya ke satu gereja, saya berdoa, Tuhan saya mau respon panggilan Tuhan, gitu kan. Dan akhirnya ketika saya mau respon panggilan Tuhan, saya coba mencari brosur untuk mendaftar, gitu kan. Sekolah-sekolah Alkitab. Oh, sekolah Alkitab, oke. Cari di Bandung, Jakarta, Bogor, waduh nggak ada yang cocok. Karena semua dekat kan ke ibu kota, gitu ya. Rehabilitasi aja yang seperti penjara kita bisa lolos, apalagi sekolah Alkitab yang terbuka kan, saya bisa kabur. Akhirnya di mana saya menemukan satu titik, Tuhan saya bingung mau sekolah di mana. Oke, saya bilang Tuhan, terserah deh, Tuhan mau bawa saya di mana. Saya bingung mau cari di A, B, C itu udah bingung. Tapi saya mau satu tempat yang jauh, ya, yang bisa memutuskan mata rantai kebiasaan dan sindikat saya, teman-teman saya, pergaulan saya. Saya mau di tempat yang jauh, tapi tenang, dingin, supaya saya bisa memulihkan diri saya. Amin ya sudah. Tiba-tiba ada seorang hamba Tuhan punya kenalan di Batu, dan akhirnya dia menyarankan di situ. Saya nggak lihat sekolahnya. Di mana? Di Batu. Saya ingat waktu juara nasional saya ambil poinnya salah satu di Malang. Saya ingat waktu itu kami dijamu oleh panitia ke Batu, kota Batu. Saya tahu situ dingin. Ya dingin. Suasana sudah tahu dong. Udah tahu. Ya deal. Jadi nggak lihat lagi. Nggak lihat sekolahnya kayak apa, enggak. Pokoknya saya bilang kalau Tuhan sudah nunjuk pasti yang terbaik, karena saya minta yang terbaik. Oke, perjalanan. Habis itu saya persiapan, tapi di dalam persiapan ini, ya kalau saya bilang namanya ini ya, kita masih dalam proses. Saya masih jatuh lagi, brother. Saya jatuh lagi, tapi ini sudah dalam proses, mau masuk. Saya jatuh lagi, dan Tuhan izinkan satu kali lagi masuk. Masuk Polres lagi? Masuk waktu itu Polsek. Oh, Polsek ya. Kelapa Gading. Oh, Saya dulu di apartemen dekat situ di Moy. Jadi ya memang cara Tuhan ya. Saya sebenarnya memakai itu bisa langsung ke apartemen. Tapi nggak tahu kenapa hari itu saya mau pakai di parkiran. Nah waktu di parkiran saya sudah parah, karena saya konsumsi bukan cuma heroinnya, tapi saya konsumsi Xanax. Saya satu hari 50 butir, brother. Oh banyak sekali. Satu kali minum 10. Jadi karena
eh, heroin itu sudah nggak bisa menolong saya. Dia hanya bisa menolong sakau, ketutup, tapi untuk mendapatkan high-nya udah nggak bisa. Sekalipun dosis udah 5 gram. Tadi dokter bilang udah flat, udah imun. Saya sudah imun. Jadi saya mendapatkan high-nya yang tinggi, saya harus konsumsi obat penenang. Nah satu nggak kuat, nggak bisa. Makanya setiap kali minum 10. Minum dulu 10 baru pakai. Teman saya minum setengah, pakai narkoba, OD. Nah akhirnya di situ saya pakai, udah parah. Ternyata ada security yang lewat, ya kan. Akhirnya dia lihat dan akhirnya ya saya kena dan dibawa ke polsek dan akhirnya kembali lagi ke dalam jeruji. Nah di sini juga pengalaman saya akhirnya saya benar-benar Tuhan tegur, nggak boleh main-main dengan Tuhan, gitu ya. Di dalam situ itulah titik balik saya. Saya sudah hopeless, aduh udah daftar lagi, jadi hamba Tuhan, aduh kayaknya nggak layak gitu loh, kayaknya setan juga nggak mau gitu kan. Jadi kami di satu sel itu ada kurang lebih 10 orang kecil. Jadi orang kalau tidur tuh kayak ikan roa kan, yang ditaruh gitu. Setiap kali mereka ibadah tetangga kita, saya dibangunin. Nyonya, mereka panggil saya Binyo kan. Nyonya bangun. Ya bang, kami mau sholat. Oke. Jadi mereka ibadah, saya duduk di belakang gitu kan. Jadi mohon maaf, belakangnya mereka tuh pas depan sini kalau mereka sujud kan. Diam aja. Selama kurang lebih 2-3 hari ya, 2-3 hari saya begitu. Terus kemudian ada sahabat saya, Bang Kling namanya, mungkin kalau dia nonton, dialah yang negur saya. Binyo, mana nganapi Alkitab? Saya kaget. Alkitab bang, bang, kan ini masuk penjara bang. Saya pasti nggak bawa Alkitab. Kalau masuk gereja saya bawa Alkitab bang. Ketawa dia. Dan akhirnya nih, handphone, kamu telepon papamu, suruh bawa Alkitab. Akhirnya sudah telepon, Alkitab masuk dan saya mulai berdoa di situ. Mulai mau coba sungguh-sungguh. Karena saya sudah pikir di otak saya, Tuhan, semua udah gagal, gitu kan. Bahkan saya mau masuk, mau melayani Tuhan aja udah gagal ini sebenarnya. Menurut manusia ada ya. kriteria sebenarnya. Ya, menurut manusia ya, udah gagal. Lu udah daftar, gitu kan. Lu dalam penjara gitu. Kita harus jalan masuk bulan Juli ya, baru ya. Bulan Juni kalau nggak salah, Juni saya di dalam, gitu kan. Selama Mei saya di dalam, sampai 1 bulan kurang. Jadi di pemikiran saya ini udah nggak mungkin, ya udah gagal. Saya curhat di dalam sel itu. Ada juga satu orang kita juga, kakaknya pendeta kebetulan juga, tangan kanan saudaranya adalah salah satu toko di Manado, di Jakarta. Dia bilang gini, oh lu udah daftar? Udah, yakin, bisa. Ini di dalam sama-sama penjahat loh ini. Bisa, makanya lu berhenti gitu kan. Gitu. Jadi saling mengisi. Akhirnya di situ saya mulai dibangun kepercayaan diri. Saya berdoa. Berdoa pun bingung ya. Doa apa ini? Akhirnya doa penyerahan aja kan. Tuhan udah nggak tahu deh mau ngapain. Akhirnya buka Alkitab, mulai baca dari Kejadian. Pas dari Kejadian tuh bingung, brother. Mulai masuk keturunan kan. Wah ini apa lagi nih? Ini beranak ini. Wah udah pusing. Tutup lagi. Akhirnya saya pakai cara-cara yang banyak orang pakai lah. Kita berdoa, tutup mata, kita buka ya gitu. Bim salabim abrakadabra. Tuhan bicara apa? Nggak taunya dapatnya di Kidung Agung. Wah itu kan bahasa yang nggak dimengerti lagi. Akhirnya saya bingung, Tuhan apa lagi ini? Baca Perjanjian Baru juga sama bingung. Karena saya belum ada connect gitu kan. Saya masih bingung. Kayak saya berdoa, saya berserah, saya menangis. Saya bilang, Tuhan mau gimana? Saya udah nggak tahu apa-apa ini. Tapi kalau Tuhan izinkan saya kembali lagi bebas. Jadi gini, waktu saya mau berdoa itu ada intimidasi. Lu nggak bisa 12 kali, mana bisa gitu kan. Cuma ada satu kekuatan yang dari dalam itu yang terus mengatakan aku mengasihimu. Akhirnya di situ saya coba untuk kembali ke rule itu dan saya coba berdoa. Di dalam doa itu saya bilang gini, Tuhan, saya kasih 2 pilihan. Saya bilang, ya udahlah, kalau saya Tuhan bebaskan, saya mau merespon tetap.
Tapi kalau Tuhan tidak bebaskan saya jadi penjahat kelas kakap. Karena pasti kita dikirim ke Cipinang. Nah sorry. Cipinang kumpulan lagi lebih banyak. Ya, di Cipinang kumpulannya. Itu master-masternya, bahkan sudah profesor banyak. Gitu ya. Bahkan sorry ya, peredaran narkoba terbesar tuh banyak dari penjara. Nah kalau saya masuk ke situ menjadi apa? Udah pasti jadi kaki tangan. Sahabat banyak gitu kan. Dan juga pasti saya akan mati konyol. Karena di dalam penjara itu banyak HIV. Satu jarum suntik dipakai ribuan orang, bayangin. Itu sampai di asa-asa, brother. Pakai batu gosok gitu. Sewa lagi 5.000 perak gitu kan. Jadi saya langsung mikir, aduh Tuhan kalau masuk kayaknya gue mati sia-sia gitu kan. Tapi kalau Tuhan tolong, kita akan lebih serius lagi gitu kan. Karena ini pengalaman ya, sudah merespon terus masih kabal, orang Manado bilang ya, masih bandel. Akhirnya harus kembali masuk ke dalam tahap itu, tahap di mana saya harus masuk kembali ke sel. Nah kemudian dari situ saya berdoa, selesai, ya saya tidak ada hal yang terjadi, hanya ya biasa-biasa saja. Kemudian saya berusaha, mereka ibadah, saya baca Alkitab, mereka ibadah, saya baca Alkitab. Saya diberikan dispensasi untuk keluar, untuk baca di lini luar, di halaman luar. Dan akhirnya 1 minggu apa 2 minggu sesudah itu, bapak saya datang. Bapak saya datang, terus dipanggil, Nyok, besukan. Saya pikir hanya besukan biasa. Kemudian begitu keluar, saya melihat papa kasih amplop. Tapi amplopnya nggak tebel banget, cuma segini. Saya sudah berpikir nggak mungkin lah ratusan juta ya kalau kita berpikir itu harus bayar. Kemudian habis dikasih ada sebuah kertas yang dipindahkan ke meja sebelah. Karena saya sudah 12 kali, jadi percaya dirinya tuh timbul. Wah ini pasti bebas lagi nih, gitu kan? Bener nggak lama kemudian, Nyok sini. Kenapa? Tanda tangan. Saya kaget. Saya lihat, surat ini persyaratan gitu kan, bebas bersyarat. Wah langsung tanda tangan. Tanda tangan saya kasih. Akhirnya, Pak saya bebas. Oh iya bebas. Mau masuk lagi katanya. Oh enggak. Dan saya keluar akhirnya. Tapi di dalam mobil tuh saya bertanya, Pak, kayak ada sesuatu yang nggak mungkin gitu loh. Akhirnya, Pak, mobil yang satu mana? Saya takutnya kan dijual ya mobil saya. Enggak ada. Loh tadi Papa kasih amplop apa? Enggak, itu hanya uang makanmu di dalam. Saya hanya diam. Saya buka kaca yang di mobil ya. Saya lihat, saya tepok. Ini beneran nggak? Oh beneran, saya cubit, itu sakit. Ternyata saya nggak mimpi. Nah disitulah saya mulai percaya diri. Tadi kekuatan tadi yang dari Tuhan ya, yang selalu dia bilang aku mengasihimu. Disitulah saya pakai, saya berbenah diri. Dalam perjalanan mau merespon panggilan Tuhan, ada banyak hal yang terjadi. Yang pertama fisik saya tiba-tiba kaki kanan apa kiri ya, kiri kalau nggak salah itu bengkak tiba-tiba. Saya tidak punya riwayat asam urat, nggak punya hal-hal yang lain. Tiba-tiba waktu mau dijemput orang tua saya, tinggal H-3 saya mau berangkat, kaki saya bengkak. Terus H-3 juga sebelum H-5 mobil saya ditabrak. Jadi motor tiba-tiba remnya blong. Untuk ada skill jadi agak ngindar, kalau enggak pas di sini. Dan ini kejadian di Jakarta. Di Jakarta, ini di Jakarta. Belum ke Batu belum. Ini masih proses. Panjang sekali. Makanya tadi bilang tadi panjang banget gitu prosesnya. Akhirnya di dalam saya merespon, ada banyak hal yang terjadi. Yang pertama kaki saya bengkak dan ditiup angin tuh teriak. Yang lucunya waktu sampai di rumah, saya dengar percakapan orang tua seperti ini. Ya, udahlah, dia nggak mungkin berangkat katanya. Ini alasan dia, alasan kakinya bengkak maksudnya. Akhirnya saya dengar dan saya bilang gini, saya teriak dari lantai 2, Mam, saya pasti berangkat. Saya bilang, tenang aja, bawa saya ke Batu tetap, saya bilang. Sekalipun kaki saya bengkak, sekalipun harus diamputasi, sekalipun harus kursi roda, bawa saya ke Tunggu, ini kejadian tahun berapa ini? 2013. 2013. Jadi tadi yang saya tertarik yang mau saya dalami begini. Tadi bilang karena narkoba semua hancur, keluarga hancur.
Berarti sudah menikah pada saat Ya, sudah. terikat narkoba itu ya. Ya. Oke, berarti sudah punya anak di situ? Ada anak satu. Oke. Terus bagaimana menghancurkan keluarga inti atau keluarga maksudnya keluarga besar yang brother atau keluarga suami inti. istri? Keluarga Jadi inti. suami istri ini hancur Terus dalam hubungan ini. dalam hubungan. Terus berdampak ke keluarga besar juga tuh. Oke. Gitu. Jadi akhirnya berdampak juga ke ekonomi. Gitu kan. Dari hal kecil ini berdampak semua. Karena saya anak satu-satunya di keluarga, anak laki-laki satu-satunya. Jadi saya harus meneruskan. Nah, sedangkan yang meneruskan ini hancur. Jadi makanya berdampak ke ekonomi saya, ke keluarga inti saya, ke keluarga besar saya juga. Karena banyak keluarga besar saya juga ikut kerjasama dengan kami. Gitu kan. Jadi akhirnya hancur semuanya. Karena penerusnya udah dalam masa yang sulit. Nah, akhirnya kembali lagi, akhirnya saya kaki bengkak, kemudian mobil ditabrak, kemudian waktu saya merespon ke mama, saya bilang, "Mam, tetap bawa saya, sekalipun saya harus amputasi, Tetap. atau kursi roda." Saya kekeh. Jadi sudah kuat keputusan untuk masuk. Untuk berangkat. Ya. Bahkan ada jawaban saya yang sangat sampai hari ini saya pegang terus. Saya bilang gini, "Mam, mendingan saya mati di dalam perjalanan saya merespon panggilan Tuhan daripada saya mati konyol di tempat ini." Saya bilang gitu. Mama dan papa tuh kaget. Karena waktu saya merespon jadi panggilan, saya mau melayani Tuhan, itu mereka menanggapi tapi nggak serius. Karena dipikir, ini main-main ini lagi mabok ya. Saudara saya pun nggak mungkin lah. Tapi ketika saya mulai serius, mereka mulai kaget. Akhirnya mereka mulai kembali lagi support. Nah, dalam perjalanan itu, brother, belum sampai di situ. Perjalanan ban saya pecah. Mobil hampir kebalik. Saya udah nggak bisa bawa mobil, papa yang bawa. Untuk papa bisa handlingnya. Dalam perjalanan saya masih make, brother. Saya masih bawa. Karena gini, dosis 5 gram. Tadi dokter bilang kalau berhenti tiba-tiba itu mati. Gitu kan. Ya saya bilang, "Tuhan, saya nggak bisa berhenti. Tapi saya mau merespon," gitu kan. Ya, sekurang-kurangi begitu ya. Ya, jadi yang saya bawa itu tinggal 5 gram kalau nggak salah. Jadi habis jual mobil balap, saya beli belanja banyak, mau bawa ke Manado tapi nggak jadi. Akhirnya saya pakai sendiri karena saya sudah TO kan. Katanya kalau sampai datang ke Manado ditangkap. Akhirnya saya nggak jadi, barangnya kita pakai terus. Sampai pada titik di mana saya akan berangkat sisa 5 gram. Dalam perjalanan saya pakai. "Pap, pom bensin." Papa udah tahu. Tapi itu kaki pincang. Make. Tibalah di Jawa Timur, pemakaian terakhir. Saya angkat di plastik itu. Saya bilang, Tuhan tinggal ini. Yang terakhir ini. Yang terakhir. Saya nggak pernah putus, ya. Ini saya nggak tahu juga kalau mau sakau ini kayak gimana, saya nggak tahu. Karena saya udah tahu sakau saya aja itu udah parah banget. Makanya saya ketakutan untuk sakau. Tuhan ini terakhir. Akhirnya pakai sambil saya gini, "Tuhan, kan Tuhan yang panggil. Tuhan tanggung jawab ya. Aku benar-benar habis ini habis semuanya." Itu nggak ada lagi. Pakai, sudah selesai. Di mobil kita mau jalan. Aku tuh semua surat, semua resep, semua kartu sakti saya rabek. Saya sobek maksudnya. Saya sobek. Saya buang, jarum suntik semua, resep palsu, asli itu saya buang semua. Sampai papa begini, "Yakin?" "Oh iya, yakin." Buang semuanya. Akhirnya papa bilang, "Coba lihat lagi, mungkin ada di selipan-selipan." Oh iya, masih ada lagi. Jadi semua saya buang. Karena posisi belum sakau kan. Masuk Kota Batu, karena gini, saya sakau 2-3 jam, brother. 2 sampai 3 jam. Masuk Kota Batu, mulai ini gelisah gitu kan. Mulai gelisah, akhirnya saya mulai, waduh, ini udah sakau, ini parah, ini udah nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya saya hanya menahan sakit itu. Saya coba tahan, kita masuk hotel. Begitu masuk hotel, mulai kambuh, keluar atas bawah, dan udah parah banget. Dan saya tetap bilang nggak usah bawa rumah sakit. Mama bilang, "Rumah sakit ya nggak usah, Mam. Saya berdoa aja," gitu kan. Akhirnya mungkin setengah jam, mama lihat saya makin parah, mata udah putih, mata udah naik, langsung mereka bawa ke rumah sakit, masuk IGD, dan akhirnya dapat perawatan. Cuman waktu mau suntik nggak bisa,
Karena kan tadi ya, urat saya itu udah beku semua. Dicoba berapa kali di kiri dan kanan, dan akhirnya harus diambil tindakan untuk operasi. Karena mau masuk infus kan. Karena kalau enggak masuk infus itu bahaya. Akhirnya saya bilang gini, dok, bisa nggak sebelum mereka lakukan tindakan itu, saya bilang, dok, bisa nggak saya berdoa dulu? Oh ya udah, saya doa, saya kasih 2 pilihan lagi sama Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan mau ambil sudah. Saya sudah siap. Jangan lagi kasih seperti drama ya, harus koma dulu, harus ini dulu, ada yang menangis, ada yang apa segala macam. Karena terus terang keluarga saya sudah nggak ada uang, gitu ya. Kami aset sudah nggak ada. Kalau masuk IGD dan lain, saya nggak ada BPJS, karena asuransi menolak saya semuanya, gitu kan. Waktu dulu mau asuransi yang ini ditolak karena ya tahu narkoba. Yeah. Jadi kita harus bayar mahal pasti. Saya nggak ada duit lagi Tuhan. Jadi kalau memang mau ngambil, ambil sudah, nggak usah pakai ini itu. Saya sudah siap sekarang, gitu kan. Tapi kalau Tuhan izinkan saya hidup lagi, saya akan melayani Tuhan. Gitu kan. Akhirnya sudah selesai, tapi saya bilang kembalikan saya secara utuh seperti yang dulu sebelum kena narkoba. Saya amin, selesai. Dokternya masuk lagi, akhirnya mau lakukan tindakan. Saya bilang, dok, jangan dulu, coba dulu deh. Kan saya lemas, saya bilang coba lagi ambil darahnya di urat saya. Nggak bisa mas, ini kan udah begini. Karena yang suntik itu udah ahlinya. Terus akhirnya mereka nggak tahu kalau saya itu narkoba waktu masuk. Akhirnya ya mereka dengan berat hati oke lah melakukan. Waktu dia suntik, waktu ditarik itu kosong brother. Tapi berapa detik kemudian itu dia keluar seperti darah, seperti air keran yang dibuka kaget, tas gitu kan. Jadi pertanyaannya darahnya warna apa? Seorang pemakai yang 15 tahun ya, kurang lebih sampai 20 tahun. Berarti warna darahnya apa? Udah pasti hitam kan. Orang minum cap tikus saja hitam darahnya. Apalagi kita konsumsi narkoba dan yang berbagai macam jenis dan belasan tahun. Nggak mungkin darahnya bisa merah segar. Tapi di saat itu Tuhan adakan mujizat. Di mana darah saya yang sudah hitam kental itu jadi cair. Dan itu jadi warna merah seperti saya belum kena narkoba. Nah di situ saya hanya diam. Dokter bingung, saya pun bingung gitu kan. Dokter sama susternya lihat-lihatan. Saya cuma senyum tipis, saya bilang itulah Tuhan saya. Hanya gitu aja. Kemudian dari situ akhirnya diperiksa darah. Akhirnya saya waktu diperiksa hanya pengentalan saja sama darah putih lebih banyak sama asam lambung. Mahnya gitu ya. Hanya itu aja. Itu saya diam, Tuhan. Belasan tahun saya make ya, udah pasti ada penyakit dong. Tapi kembali lagi ke doa ya. Kalau Tuhan pakai saya, pulihkan saya seperti dulu sebelum saya kena narkoba. Dan akhirnya selesai itu saya dirawat, kemudian saya mulai kuat dan saya bilang, "Mam, pulang aja deh, nanti makin mahal kan." Akhirnya saya pulang. Di perjalanan sampai di hotel saya cari sakaunya mana ya? Saya Jadi gitu. seakan-akan kayak langsung tiba-tiba bebas. Tapi lemas karena dampak itu ya, putus asa, lemas. Tapi sakau yang saya takutin itu yang parah. Kalau sakau itu brother seperti sakit flu tulang. Ngilu ya, semua dari ngilu, tapi dia 100 kali lipat ya. Kemudian ini kita nggak enak, semua lah. Pokoknya semua persendian dan semua bagian vital tubuh tuh nggak enak, sakit. Tapi di hari itu saya coba sakau saya mana ya, sampai bingung sendiri. Nggak mungkin gitu kan, masih nggak percaya. Saya coba mandi di Batu kan airnya dingin banget. Akhirnya saya coba mandi. Ini kalau orang sakau nggak bisa mandi, airnya kan dingin. Begitu saya mandi, kok biasa ya. Mandi situ saya hanya nangis. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Saya bilang, Tuhan pulihkan langsung total. Dan akhirnya waktu saya selesai mandi, badan saya tuh merasa ada yang meluk gitu loh, hangat banget. Jadi ada yang meluk. Akhirnya saya hanya berdoa, Tuhan terima kasih. Itulah baru saya yakin mujizat itu ada di saat itu, fase itu. Dan kemudian besoknya ya kalau nggak salah saya langsung masuk sekolah teologi. Saya masuk sekolah teologi, itu diproses luar biasa lagi mengenai bukan casing ya, tapi lebih berbicara ke jati diri.
di mana kita dulu keras, kita dulu arogan, mungkin kita dulu seorang yang leader, ya, seorang pemimpin dan harus masuk sekolah Alkitab, yang harus tunduk kepada umur yang di bawah kita, gitu kan, karena mereka senior. Dan kemudian di dalam proses itulah saya benar-benar Tuhan kuatkan. Makanya tadi ada harga yang saya harus bayar, ada proses yang panjang yang saya harus lewati. Tapi ada satu hal, dari begitu buruk masa lalu saya sampai kepada titik saya merespon, ya, ternyata Tuhan memilih gini. Ternyata Tuhan tidak salah memilih orang, gitu ya. Tuhan sudah menentukan kita sebelum dunia dijadikan. Jadi saya di sini melihat, saya nggak ada latar belakang teologi, nggak ada latar belakang pelayanan. Sedangkan di sekolah kami ini aturannya banyak. Apalagi saya posisi sudah cerai, gitu ya. Tapi di dalam keterbatasan ini, karena Tuhan yang memanggil, Tuhan yang bertanggung jawab. Ya, jadi berarti ini kan cerainya kan sudah cukup lama. Ya, cukup. Kan tahun berapa? Resminya 2010 saya. 2010 bisa. 2010 bisa. Masuk sekolah Alkitab 2013. 13, sudah lama. Itu pasti kan banyak intimidasi dong. Karena begini, konsepnya orang masuk sekolah Alkitab pasti kan akan jadi hamba Tuhan. Ya, benar. Jadi pendeta. Benar. Begitu. Nah, dengan posisi pastor, brother ini yang sudah berpisah, punya anak satu toh, Ya. punya anak satu, menjadi calon pendeta begitu, menjadi calon hamba Tuhan, kan pasti akan bertambah lagi intimidasi itu. Wah, kamu ini masa melayani Tuhan tapi keluarga hancur, bercerai begitu. Itu apakah lebih banyak intimidasinya atau gimana? Iya, intimidasi banyak banget. Pasti mungkin dari orang-orang sekitar nggak mempercayai. Termasuk diri sendiri, gitu kan. Oke. Akhirnya diri sendiri kayak, wow, saya ini nggak layak. Saya kuliah masuk tahun ketiga itu saya Berarti masih 2016 ya. 2016 ya. Saya masih kurang percaya diri. Saya nggak connect sebenarnya. Waktu belajar itu saya nggak connect. Pikiran saya itu bercabang antara saya layak nggak sih, gitu kan. Padahal di sekolah Alkitab nih. Karena gini, saya nggak tahu main musik juga, nggak tahu nyanyi juga. Pokoknya semua nggak ada deh. Bahkan suruh khotbah saya selalu suruh doa saya nggak mau. Dalam fase itu saya juga terintimidasi dengan diri saya. Udahlah, lu nggak layak, gitu kan. Apalagi di lingkungan kuliah kita, kampus kita itu banyak juga gesekan. Entah dari mahasiswa, entah dari dosen, entah dari staf, gitu kan. Ini gesekannya karena masalah status atau masalah kepribadian? Banyak hal ya. Okay. Kepribadian ya. Saya sampai di satu titik saya nggak kuat, gitu kan. Udahlah, saya keluar aja, gitu. Saya juga di kampus pernah bikin masalah satu kali, gitu kan. Saya bilang ya kalau memang saya harus gagal di sekolah ini, ya udah berarti saya bukan dipanggil Tuhan, saya bilang. Tapi akhirnya Tuhan proses. Intimidasi itu selalu ada. Bahkan ada beberapa kakak tingkat selalu, wah ini kan sudah beginilah begitulah, jadi memandang saya itu seperti orang yang hina, gitu kan. Tapi akhirnya brother kembali kepada enggak lagi mentingin omongan orang. Ya. Sehingga apa yang brother yakini tentang cara pandang Tuhan terhadap kita itu yang dipegang lah ya. Ya. Artinya ya kalau kita hanya mau dengar omongan orang, lihat omongan orang, lihat perlakuan orang sama kita, ya kita nggak akan pernah bisa maju ya. Betul. Artinya makanya nih sekarang 2021 dari 2010 berpisah, bercerai. Sampai sekarang sudah menikah lagi? Belum. Oh belum ya. Berarti masih jomblo nih. 11 tahun jomblo, punya anak satu. Laki-laki kan ini kan laki-laki nih, enggak ini kan berarti laki-laki. 11 tahun hidup menjomblo itu memang kuat, brother. Itu pergumulan, memang yang itu pergumulan biasa, ya. Pada akhirnya kan karena mendidik anak itu nggak gampang, apalagi putri begitu kan, wanita. Kuat begitu dalam membesarkan dia, memberikan arahan, pasti kan ada pertanyaan-pertanyaan juga yang pasti diajukan anak begitu. Bukan hanya dari orang luar, bukan hanya dari tadi dikatakan gesekan terhadap dosen, terhadap teman-teman mahasiswa, tapi kan pasti dari anak juga ada pasti. Ada pertanyaan-pertanyaan itu ya. Kalau di flashback terus saya ada hari ini, saya juga kaget. Anak saya sudah masuk SMA. Sekarang sudah masuk SMA ya. SMA,
Saya kalau lihat ke belakang, waktu saya sama dia itu di umur hampir 2 tahun ya. Dan semua teman-teman tahu saya itu mabuk bahwa dia tetap. Terus dalam fase-fase ini saya mengingat tuh Tuhan tuh luar biasa. Kalau melihat kita laki-laki nggak mampu, gitu ya. Tadi kan belasan tahun. Kemudian kalau lihat dari karakter kita nggak mampu. Tapi waktu itu saya berjalan, waktu saya mulai merespon, saya letakkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Itulah yang memampukan kita, memampukan saya secara pribadi. Sekalipun orang ngomong apa, saya nggak fokus kepada masalahnya, tapi saya fokus pada solusi. Karena gini, kekuatan saya itu saya melihat bagaimana Tuhan Yesus sungguh luar biasa ya. Dia mencari orang-orang yang berdosa ternyata, ya, bukan orang benar. Dan kemudian ada juga perempuan Samaria, kemudian juga ada 2 penjahat yang disalibkan bersama Tuhan Yesus. Di last minute ya dia masuk surga, gitu kan. Berarti Tuhan tidak melihat latar belakang kita. Itulah yang menjadi kekuatan saya waktu saya merespon panggilan Tuhan. Memang banyak intimidasi segala macam. Akhirnya di situ anak saya juga waktu itu karakternya kan, ya kan namanya anak sendiri ya, keras. Saya juga bertarung dengan diri saya. Karena pasti kan secara psikologi perkembangan usia anak itu akan pasti berdampak begitu. Berdampak. Ya tugas-tugas berat brother ini untuk membesarkan mereka, istilahnya membesarkan dia begitu, anak satu-satunya wanita. Karena mungkin nggak semua orang bisa, nggak semua orang bisa melewati ini semua begitu. Nah sampai pada akhirnya sekarang kan brother kan sudah sarjana teologi ya, sudah magister teologi ya kalau nggak salah ya. Artinya sudah full dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Apa yang brother rindukan di dalam pelayanan, dan apa sih jangkauan-jangkauan yang pastor lakukan sekarang ini? Yang pertama jangkauannya saya mencari orang yang sama ya. Pernah punya masa lalu yang sama. Karena memang pasti begini, ini lagi berkaca nih. Jadi sudah tahu cara keluarnya seperti apa, betul. Bantu mereka untuk mengeluarkan mereka juga mereka. Kemudian goal saya adalah saya mau menjadi pelayan Tuhan yang benar-benar terlepas dari semua trik dan intrik ya. Karena kita tahu di dunia pelayanan tuh juga ada pergumulannya gitu ya. Apalagi saya dengan latar belakang seperti ini nggak mudah gitu ya masuk di dunia pelayanan. Tapi karena tadi kekuatan dari Tuhan ya, jadi saya jangkau orang-orang yang sama latar belakang. Saya melakukan apa yang bisa saya lakukan. Saya memberikan kepada Tuhan apa yang saya miliki, gitu kan. Apa yang ada padaku itu yang saya berikan kepada Tuhan. Jadi semua ini saya ada di tahap bagaimana teosentris. Ya semua hanya untuk Tuhan. Karena Tuhan izinkan latar belakang yang saya lewati ini, ya itu adalah sebuah proses panjang yang Tuhan akan pakai di masa depan. Dimana tadi brother bilang ada yang menyinggung saya tidak akan memiliki masa depan. Saya dulu brother 4 kali pindah kampus. Ya, di kampus-kampus ternama, saya nggak pernah lulus. Saat saya akhirnya lulus pun itu bayar, gitu ya. Waktu saya masuk sarjana teologi, mereka bilang kenapa abang nggak pakai gelar yang pertama? Saya bilang nggak usah. Loh kenapa bang? Kan begini abang sekarang udah doktor. Saya kuliah ini bukan cari gelar, saya bilang, cari pengetahuan tentang Tuhan gitu kan. Jadi saya udahlah nggak usah pakai, karena gini, kalau saya mulai sesuatu dari kebohongan, gitu kan, berarti saya akan berdampak juga hal-hal yang buruk, pasti ya. Saya nggak bangga memegang gelar itu dari hasil saya bohong, saya nggak mau. Akhirnya berjalan. Orang yang bilang saya dulu bodoh mungkin ya, nggak tahu apa-apa, itu saya mulai tepis satu persatu. Berjalan dengan Tuhan, mulai lulus sarjana, saya juga mulai masuk lagi sekolah master. Akhirnya lulus lagi dan sekarang lagi masuk di program doktoral. Nah, ini bukan suatu kebanggaan yang saya harus pamerkan, no. Tapi di sini saya membuktikan diri bahwa orang yang hancur ya, sehancur apapun, tapi ketika dia mau berserah kepada Tuhan, Tuhan akan pulihkan dia. Dan Tuhan juga yang akan angkat dia dari bawah menjadi orang yang baik. Gitu. Ya, semua itu bisa terjadi karena memang brother merespon panggilan Tuhan. Betul. Ya. Nah, maka dari itu mungkin di luar sana memang banyak nih yang mengalami hal yang sama. Mungkin perbuatannya berbeda, masa lalunya berbeda, tapi tetap dianggap sebagai masa lalu yang kelam.
yang mereka lagi coba berusaha, gimana cara saya keluar, gimana cara saya lepas dari ikatan ini. Kira-kira apa pesan-pesan yang brother bisa berikan kepada mereka-mereka semua? Pesannya jangan menyerah gitu. Jangan menyerah ya. Jangan menyerah. Kadang masalah Tuhan pakai ya. Masalah itu bisa Tuhan pakai untuk menjadi batu loncatan kita untuk hal yang berikut. Setiap masalah, kalau sudut pandang saya sekarang, setiap masalah itu adalah berkat. Karena lewat masalah itulah kita bisa tahu ternyata di situ ada lubang. Ya, gitu kan? Lewat masalah itulah kita didewasakan secara rohani. Nah, tinggal bagaimana sudut pandang kita, cara merespon kita dari masalah itu. Nah, kalau saya pribadi sekarang, saya pakai teorinya begini. Saya nggak fokus kepada gelas ini. Ini adalah masalah. Tapi saya fokus di balik gelas itu, yaitu solusi. Gitu kan. Nah, solusinya apa ya? Kebenaran firman. Kadang-kadang berpikir sok rohani, enggak sok rohani, tapi kita memang harus rohani. Kalau kita mau mendapatkan mujizat, mau mendapatkan penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa, kita harus melewati fase-fase itu. Karena kalau kita jadi orang Kristen biasa-biasa aja, itu menurut saya tanda tanya. Tapi kalau kita melewati setiap masalah, menurut saya iman kita makin kuat. Karena mengikut Tuhan bagi saya itu adalah sebuah penderitaan sebenarnya. Karena lawan darah dan daging, ya, apalagi lawan nih setan-setan di udara ini kan. Kemudian lawan diri saya sendiri juga. Ya, musuh terbesar kita justru malah kita, diri sendiri, karakter kan. Saya akhirnya tidak fokus kepada masalah sekarang. Jadi saya fokus kepada ada solusi. Jadi bersama Tuhan justru kita bisa melewati masalah itu ya. Karena gini, brother. Kesaksian seperti saya ada yang lebih hebat. Ada yang lebih parah, ya. Bahkan kalau kita melihat ada jutaan orang yang sudah melihat kebaikan Tuhan. Jadi kalau saya bisa, pasti teman-teman kita yang di rumah juga pasti bisa. Karena kita menyembah Tuhan yang sama, brother. Beda kalau kita sama Tuhan yang lain ya. Jadi bagi saya yang pertama kita berserah, ya. Kita berserah, dan kalau kita jatuh, bangkit. Jatuh lagi, bangkit lagi. Jatuh bangkit, jangan pernah menyerah. Karena gini, ketika kita jatuh, itu dimana fase kita merasa ketidaklayakan, ya. Nah itu iblis tunggangi, diinjak lagi biar makin dalam. Nah kalau kita nggak bangkit, kita makin terpuruk. Jadi bagi saya nggak gampang memang melewati fase-fase ini, tapi saya adalah salah satu bukti ya dari jutaan sahabat kita yang sudah mengalami pemulihan. Maka kalau saya dipulihkan, saya yakin dan percaya teman-teman di rumah juga pasti dipulihkan. Yang penting tadi apa? Respon hati kalian. Kalian mau nggak merespon panggilan Tuhan? Kalian mau nggak memberikan semua masalah kalian ke dalam tangan Tuhan? Kalau kalian masih setengah-setengah, maka Tuhan tidak akan berkarya. Tapi kalau kalian memberikan semuanya apa yang ada pada kalian, pasti Tuhan akan pulihkan. Ya, itulah mungkin pesan saya ya buat teman-teman. Dan pada akhirnya mungkin brother bisa juga mendukung doa bagi mereka. Karena tadi kan kita juga sudah mendengar kesaksian dari sahabat yang ada di hadapan saya ini. Dia bisa keluar juga karena kan adanya doa yang dia minta sama Tuhan. Ya, betul. Pada akhirnya Tuhan lakukan mujizat yang secara manusia nggak mungkin orang bisa keluar dari keterikatan seperti itu. Dengan dosis yang sebegitu tinggi itu nggak mudah, dan mungkin jarang sekali orang bisa keluar tuh. Tapi sampai semua bisa, berarti bukan karena kekuatan kita, semua karena kekuatan Tuhan. Makanya brother bisa berdoa bagi setiap teman-teman yang mengikuti acara ini. Saya ada satu kesaksian, cuman saya lupa tadi. Ini saya baru diingatkan Tuhan. 2009 saya membuat sebuah flyer, ya. Waktu itu lagi musimnya calon legislatif. Teman saya masih hidup sampai hari ini. Dia bilang gini, bro, anak Iko ya, kamu ikut saya bikin flyer ya untuk pencalonan. Nggak usah, ngapain gitu kan. Tapi tiba-tiba dia paksa, kedua ketiga kali kita langsung ya udah deh, boleh deh. Tapi jangan caleg dong, saya wali kota dong gitu kan. Masa saya harus duduk sama-sama dengan yang rekan saya itu kan. Akhirnya oh ya udah, dia buat wali kota. Saya bilang jangan, saya wakil aja, nggak bisa ngomong, saya bilang. Akhirnya teman saya yang wali kotanya, ini hanya bercanda dan mabuk waktu saya buat.
Akhirnya ditulis teman saya gelarnya selesai, kemudian saya gelarnya. Ini 2009. Akhirnya ngana punya gelar apa? Profesor, doktor, atau apa? Saya bilang, bro, kita 3 huruf aja. Apa? PDT. Kaget dia. Pendeta. Kalau kamu jadi pendeta gimana jemaat? Ya udah kan bercanda bro, tulis aja gitu kan. Oke, dia tulis dengan berat hati, dia ketik, bikin gelarmu apa? Nggak usah tinggi-tinggi, STH aja, ya kan. Oke, dia buat dan kita unggah di Facebook bulan April kalau nggak salah, ada jejaknya 2009. Perjalanan itu 2013 saya masuk sekolah Alkitab, saya nggak melihat ini. 2018 saya lulus Agustus, 2018 Desember tanggal 18 saya dipendetakan full. Jadi kenyataannya. Kenyataan. Nanti setelah saya pendeta baru Facebook kan suka ngingatin ya. Begitu diingatin yang foto yang 2009 saya kaget. Saya langsung telepon teman saya kirim, lu tanggung jawab, kan lu yang buat nih jadi, saya bilang gitu kan. Jadi di sini yang saya mau kasih pesan adalah kalau Tuhan yang sudah memilih nggak ada yang bisa menghalangi. Mulut kita juga penuh kuasa. Iya, mulut kita penuh kuasa karena Tuhan sudah memilih kita jauh sebelum dunia dibentuk. Jadi semua perjalanan kita, setiap kita itu ada proses dan ada yang Tuhan sedang kerjakan buat kita. Jadi jangan pernah mengeraskan hati, teruslah berjalan dengan Tuhan, serahkan dirimu sepenuhnya sama Tuhan dan jangan banyak tanya. Berserah aja. Oke, itu aja mungkin ya. Ya, kita bisa berdoa. Oke, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami bawa ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan hamba-Mu menyampaikan bagaimana kedahsyatan Tuhan memulihkan setiap orang yang berdosa, setiap orang yang tidak mampu. Oleh karena itu Tuhan, biarkanlah semua ini bertujuan untuk memuliakan nama Tuhan. Biarkanlah kesaksian ini hanya mengagungkan nama-Mu. Biarkanlah Tuhan yang semakin besar, kami yang semakin tidak nampak. Oleh karena itu Tuhan, sharing kami di siang hari ini kami kembalikan ke dalam tangan kasih Tuhan. Engkau memberkati kami semua, bahkan kami semuanya yang sudah mendengarkan, bahkan yang akan nanti mendengarkan, kiranya Engkau berikan kekuatan bagi setiap kami. Kami meyakini Tuhan, kami ini semua hanyalah sampah. Tapi kami yakin ketika kami berjalan bersama Tuhan, kami menjadi sampah yang luar biasa, yang didaur ulang dan menjadi sampah yang berkualitas, dan akhirnya kami ada nilainya. Maka ketika kami merespons setiap panggilan-Mu, kami ada nilai Tuhan. Oleh karena itu kami berdoa bagi setiap saudara-saudara kami yang ada di rumah, yang mungkin hari ini yang sedang mengalami kelemahan tubuh, yang mungkin hari ini yang sedang terikat oleh narkoba, terikat oleh free sex, terikat oleh dosa-dosa yang lain. Hari ini Tuhan, kami meyakini Tuhan pasti pulihkan. Tapi hari ini Tuhan, kami mau melihat setiap orang-orang yang mau merespon. Bahkan hari ini Tuhan, Engkau tolong mereka yang sudah merespon. Maka jangan keraskan hati kalian, agar supaya kalian bisa merasakan bagaimana dampak dari mengikut Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, Engkau tolong setiap sahabat-sahabat kami yang ada di rumah, yang mungkin hari ini juga yang sedang mengalami jalan buntu. Mungkin mereka gak tahu mau kemana, mungkin mereka ada niat untuk meninggalkan Tuhan. Maka hari ini Tuhan, Engkau tolong mereka, biarkanlah mereka diberikan kekuatan selalu dan diberikan pengharapan di dalam tangan Tuhan Yesus. Semua kami yang berdosa ini kami kembalikan ke dalam tangan Tuhan, sehingga di dalam ketidakmampuan kami memiliki kekuatan yang daripada Tuhan. Biarkanlah Tuhan menolong setiap kami, memulihkan setiap kami, bahkan menyembuhkan setiap kami dari segala penyakit yang ada. Tuhan tolong kami Tuhan, biarkanlah kami menjadi pelaku-pelaku firman, dan terus kami menjadi orang-orang Kristen yang percaya Tuhan Yesus Kristus yang berkualitas, sehingga di dalam kehidupan kami sehari-hari kami terus berdampak dan memberikan buah. Oleh karena itu Tuhan, di hari ini hamba berdoa untuk kita semua, biarkanlah kami terus diberkati, kami terus diberikan kekuatan, kami terus ditolong Tuhan di dalam keterbatasan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Pastor Lucky dan semua tim yang ada di tempat ini. Biarkanlah Tuhan tolong, Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan juga yang menguatkan mereka, bahkan Tuhan yang menyertai di dalam setiap pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke, Brother, terima kasih. Tuhan berkati. Tuhan berkati.
Salam. Halo, saya Tania. Dan saya Cila. Jangan lupa subscribe YouTube channel His Grace Church. Dan juga like, comment, and share. Gratis loh.